Jadi itu menentukan juga jam terbang tim nasional bermain dalam sebuah event itu menentukan. Itu menimbulkan kepedean walaupun orangnya datang sini berganti tapi label tim nasionalnya kan tetap ada. Oh, tim kita sudah pernah di sana. Artinya mereka punya ukuran standar kita nih di sini, bukan di bawah. Indonesia nih lagi nyari tahu nih standar kita nih di mana nih ukuran kita. Ketika misalnya nanti kita nyentuh di babak final, itu pasti ekspektasinya selanjutnya akan ke situ. Nggak akan bisa. Nah pertanyaannya dalam 5-10 tahun ke depan bisa nggak kita mencapai level yang sama dengan posisi saat ini? Ini bukan PR yang gampang. Sehingga program naturalisasi itu menjadi challenge untuk diuji. Akan sampai kapan? Apakah hanya sampai periode ketua umum ini selesai 2027? Habis itu atau kembali lagi? Karena kan setiap ketua umum kan ingin ada sebuah proyek monumental yang dikenal. Prestasi. Walaupun beberapa pengurus PSSI sebelumnya melakukan program naturalisasi, tapi tidak ada yang berhasil seperti sekarang ini. Kalau dari kacamata Bung Toel mungkin seperti apa? Yang mana? Yang tadi itu, maksudnya suka atau tidak suka, kalau kita melihat pertandingan tadi malam kan, Korea. Iya. Iya, kalau kita bicara kualitas ya, kita analisis kualitas bobot gitu loh. Memang Korea punya determinasi yang beda ya. Bahwa mereka macan Asia, selama 40 tahun terakhir nggak pernah absen gitu. Baru kali ini mereka absen ke Olimpiade, kalah oleh Indonesia. Memang kelihatan sebetulnya kan. Kalau kita lihat determinasinya kan kenceng. Jujur aja itu yang saya sebut sebagai sensasional karena pemain kita berjibaku mengimbanginya. Jatuh bangun lah. Kenceng itu Korea, speednya, determinasinya, powernya kenceng. Nah, modal bisa mengatasi itu menurut saya menjadi besar. Menjadi besar untuk menghadapi Uzbek maupun Arab. Lalu kaitannya misalnya tadi Hernando Ari. Kan keren ya. Berapa kali jadi man of the match termasuk pertandingan semalam gitu loh. Atau dini hari tadi. Kalau bicara overall semalam sih atau dini hari tadi semua pemain layak lah. Sulit untuk menunjuk satu pemain yang hebat. Walaupun dalam katakanlah koridor itu Hernando Ari yang kepilih. Maka ini akan jadi pertanyaan besar ke depan saat melakukan proses apakah perlu naturalisasi penjaga gawang ketika kita punya seorang Hernando Ari. Apakah Hernando Ari akan menjadi pemain yang duduk di cadangan misalnya ketika nanti muncul naturalisasi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dianalisis oleh bidang teknik atau BTN atau Exco. Supaya nanti nggak mematikan karir atau grafik yang sedang dimiliki oleh Hernando Ari. Kan begitu. Hernando Ari punya kelebihan dalam penalti, bola-bola di depan gawang, reaksinya sangat bagus. Itu harus diakui. Dia punya kelebihan itu. Lalu kemudian ketenangan ada. Di AFF dia gagal eksekusi penalti, kemarin dia bayar. Dia berhasil eksekusi penalti itu. Nah, jadi menurut saya, apakah program naturalisasi akan sama? Belum tentu. Karena faktor kepemimpinan di PSSI itu akan pengaruh. Saat ini kepemimpinan Erick Thohir sangat disupport dengan pemerintah. Sehingga program naturalisasi itu kan bisa dilakukan dengan cara yang sangat lancar gitu loh. Nah ini kan yang akan jadi berbeda nanti. Terkait pertanyaan itu tadi, sampai kapan atau seberapa banyak. Nah itu yang harus dikaji gitu loh. Karena nanti ujung-ujungnya misalnya, contoh waktu lawan Hanoi, waktu di GBK lawan Vietnam, di GBK lawan Vietnam 1-0. Ya. Vietnamnya sempat kuasai kok di babak pertama, terutama sangat dominan. Lalu kita hanya bisa bikin gol dari bola mati. Tapi kan beda tuh di Hanoi ketika Tom Haye sama Ragnar masuk. Jai Ijes juga makin jadi enak tuh. Maka itu menjadi pembedaan 3 pemain senior ini. Pertanyaannya akhirnya kan, apakah ini sebuah kualitas kecemerlangan taktikal atau kecemerlangan teknikal dari seorang STI atau karena kualitas naturalisasi kan begitu. Kenapa ini penting didefinisikan supaya saat mereview performan pelatih atau siapapun menjadi objektif gitu kan. Karena kaitannya pasti Bapak akan tanya soal perpanjangan kontrak kan. Nah ini Bapak ini nanti jawab. Gimana tuh Bud? Perpanjangan kontrak Bud? Justru dilakukan di tengah-tengah ajang pada saat timnas kita sedang berlaga di Piala Asia U23.
Cuma kayaknya tadi itu masih belum ada yang bisa ngebantah pertanyaannya Toel. Ini kan pernyataan Toel yang kalau nggak salah nih udah 2 mingguan bunyi. Yang mana? Yang tadi barusan lo jelasin ini. Coba sebutin apa lebih bagus mana? Itu kan logika sepak bola. Ini karena kejeniusan STY atau para pemain naturalisasi. Dan itu ini bukan yang 23 ya? Yang bukan, overall. Dan gue lihat nggak ada yang belum ada yang bisa membantah lah disertasi lo itu. Tapi kan itu perlu kalau buat pengurus itu perlu untuk memetakan itu, karena dia akan ambil keputusan tuh. Yes, betul. Nah, gue coba menjawab tantangannya Toel. Nah, tentang lebih unggul mana sebetulnya, pemainnya yang hebat atau pelatihnya yang kaliber dunia. Jadi Jose Mourinho tuh pernah ngomong begini, lu belum jadi pelatih hebat kalau lu belum pernah ngelatih pemain hebat. Tapi Pep juga ngomong gitu juga, Pep. Tidak ada pemain yang hebat, yang ada pelatih yang hebat. Iya, tapi Pep jadi pelatih terhebat karena dia punya yang namanya Lionel Messi. Gitu. Jadi pemain hebat kalau tidak bekerja sama dengan pelatih yang hebat gak akan bisa bagus juga. Misalnya siapa tuh, MU tuh busuk tuh. Ya. Tapi ada juga pelatih yang bagus, tapi kalau materi pemainnya juga nggak komplit seperti yang dia mau, juga nggak bisa jalan juga skemanya. Artinya mungkin nggak bisa se ekstrim itu juga. Kita melihatnya bahwa ini karena jasa siapa segala macam, ya memang harus ada kontribusi. Tapi yang gue lihat dalam situasi puzzle ini, bahwa tantangan PSSI untuk menyiapkan apa yang STY mau, itu udah disajikan sama Erik. Nih gue kasih nih semua pemain yang lo butuhkan. Dan STY bisa menjawab tantangan itu. Oke. Nah, di mana? Di 23? Di 23. Oke. Nah, dan senior kan sebentar lagi apakah bisa lolos ke round 3? 3 apa enggak. Tapi sejauh ini performance-nya cukup memuaskan. KPI-nya apa? Kalau gue KPI-nya sederhana aja. KPI-nya adalah apa yang ditargetkan oleh PSSI. Lolos 8 besar Piala Asia Senior dan lolos 8 besar Asia U23. 16 besar senior. 16 besar senior. Sama 8 besar U23. KPI itu udah tercapai. Cuma kan kalau ngomong sama Toel ini, dia kan kalau dalam piramida sepak bola Indonesia, Toel ini ada dalam piramida paling atas. Jangan sampai di podcast ini ntar ribut lagi nih. Enggak, gue kasih tahu aja. Kalau ngomong bola sama Toel itu, dia tuh posisinya itu bukan lagi praksis, bukan lagi praktek, tapi ngomongnya itu filosofis. Jadi kalau kita ngomong sama Toel, dia ngomong filosofis, tapi kita lebih kepada hasil yang pragmatis, lu nggak akan ketemu. Karena yang dicari sama Toel itu adalah orgasme ketika lu nonton bola. Tapi boleh juga istilahnya. Itu. Jadi nggak akan bisa ketika lu ngomong sama Toel itu, lu mengharapkan Toel seperti pecinta sepak bola pada umumnya. Enggak. Gue nih kenal dia nih udah lama, dan berapa kali nonton bola di stadion maupun di TV. Dia suka Barca, dia suka Barcelona, dia suka Spanyol. Gue nonton bola sama dia, gue jingkak-jingkak ngegolin, dia sekut-sekut aja. Jadi gue nggak terlalu. Jadi tandanya? Ya artinya orang itu memiliki cara sendiri untuk menikmati tontonan itu. Iya. Orgasmenya Toel itu beda dengan orgasmenya orang-orang bola pada umumnya. Boleh itu sih gue akuin itu. Ya, tapi pertanyaannya apakah Bung Toel juga masih ragu dengan kepemimpinan STY di timnas kita? Ya selama ini kan dia tetap konsisten. Ragu. Kalau gua karena filosofi gua tidak sedalam Toel, jadi gua tidak akan mau masuk ke dalam wilayah filosofi itu. Jadi gini itu sederhana. Dengan momen saat ini, penampilan hebat di mana 23. Ini mau nggak mau PSSI harus konsekuen. Yang di atas kertas harus dipenuhi. Yang perpanjangan kontrak. Tapi bagaimana mengeksekusi perpanjangan kontrak itu supaya semuanya win-win, baik PSSI maupun STY gitu kan. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang harus dijawab. Karena STY nggak cuma pegang 23 kan. Dia pegang senior. Maka nanti harus dijabarkan tuh dalam kontraknya. Jadi apakah Toel problem dengan perpanjangan kontrak? Tidak. Karena yang punya kewenangan Erick Thohir, PSSI. Loh kok Toel nggak sebut EXO? EXO-nya udah serahin ke Erick Thohir kok. Keputusan perpanjangan kan. Bahwa saya sebagai pengamat memberikan sebuah cakrawala, poin kritis dan sebagainya, ya biarkanlah itu tersampaikan tuh.
Mau didengar, mau enggak, mau dieksekusi apa enggak, ya yang berwenang yang bisa mengeksekusi. Nah, kalau menurut Bung Toel, cuma saya menyodorkan logika sepak bola. Bagaimana Anda mengukur itu, gitu kan?